Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Potlisa, bertemu lagi dengan saya Dewi Istiqomah. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian. Ada seseorang mahasiswa yang akan menjadi partner saya di Potlisa kali ini. Saya perkenalkan dulu, namanya adalah Fahmi. Halo, Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, oke. Baik Sobat Potlisa yang berbahagia, kali ini kita akan mengambil tema tentang pesona Milad Muhdasa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Dan bintang tamu kali ini tidak asing lagi. Ada Pak Nur dan Bu Winda. Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Sobat Potlisa yang berbahagia, Pak Nur ini adalah Kepala TU di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Kemudian Bu Winda ini adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum ya di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Sebelum kita masuk di tema podcast kali ini, saya akan sedikit menginformasikan bahwasanya kedua bintang tamu kali ini saya berikan ucapan selamat kepada Pak Nur dan Bu Winda atas capaian dalam Anugerah Pendidikan Berkemajuan Muswil PWM 2023. Ya, benar ke? Bu Winda dan Pak Nur, selamat. Insyaallah benar ya. Iya. Benar ya, Bu ya? Oh, iya. Selamat, semoga bisa memotivasi dalam kedepannya memenuhi pembelajaran yang baik di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Begitu Mas Fahmi, mungkin bisa disampaikan kepada beliau berdua. Siap. Jadi Ibu Winda dan Pak Nur, jadi sebelum saya melanjutkan untuk pertanyaan yang pertama, jadi kemarin dari Semarak Milad Muhdasa yang ke-45 kita telah melaksanakan yang namanya lomba seperti kelas meeting begitu untuk memeriahkan Milad Muhdasa yang ke-45 ini. Dan juga yang serangkaian acara setelah lomba Semarak Milad adalah pengajian akbar yang sama-sama telah kita laksanakan pada hari Ahad tanggal 15 kemarin. Dan untuk tanggal 13 dan 12 Februari, pada tanggal 12 Februari akan kita laksanakan tryout ya. Benar nggih Pak Nur dan Bu Winda? Ya, betul. Jadi untuk pertanyaannya, menurut ini saya lemparkan pertanyaan ke Pak Nur dulu. Oh ya. Jadi menurut Pak Nur nih, apa makna milad sekaligus tujuan dari kegiatan kemarin lomba, pengajian akbar, dan besok akan ada tryout begitu. Jadi apa makna sekaligus tujuan kegiatan tryout untuk sekolah kita ini, untuk Muhdasa ini? Monggo Pak Nur. Oh ya. Terima kasih Mas Fahmi. Ya, saya dulu ya Bu Winda. Siap. Oh, siap ya. Milad ke-45. Jadi Muhdasa itu kita berdirinya dulu yaitu tanggal 22 Desember 1977. Jadi makna milad adalah, kalau menurut saya ya, kita harus mengenang dulu perjuangan berdirinya SMP Muhammadiyah 10. Jadi sudah 45 tahun perjalanan kita. Kedepannya mungkin adanya milad bisa menambah, atau mungkin bisa Muhdasa bisa kedepannya bisa lebih terkenal lagi, atau mungkin lebih dikenal oleh masyarakat, oleh adik-adik kita di SD negeri maupun SD Muhammadiyah. Kalau itu mungkin dari saya. Kalau untuk masalah yang lainnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Winda. Saya lempar bulannya ya Bu Winda. Iya, berat Pak. Baik, monggo Ibu Winda. Baik, terima kasih Mas Fahmi dan Pak Nur
Sama-sama. tugasnya melengkapi. Tadi benar yang sudah disampaikan oleh Pak Nur, makna milad salah satunya sebagai pengenang atau mengenang bagaimana SMP Muhammadiyah 10 itu sudah didirikan sejak 45 tahun yang lalu. Yang kedua, menurut saya makna milad itu juga sebagai ucapan rasa syukur ya. Selama kurang lebih 45 tahun sudah ada SMP Muhammadiyah 10 atau sudah berdiri SMP Muhammadiyah 10. Itu juga menjadi salah satu bentuk makna milad ya, sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua juga mungkin sebagai rasa syukurnya kita apa? Selanjutnya adalah sebagai syiar ya. Sudah ada selama 45 tahun, tapi mungkin juga banyak masyarakat Jogja, tentunya kita sasarannya kita adalah adik-adik kelas 6, adik-adik SD yang mungkin belum tahu SMP Muhdasa, SMP Muhammadiyah 10 itu di mana, atau Muhdasa itu apa toh? Nah, itulah sebagai salah satu kegiatan atau milad sehingga kita laksanakan milad SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta yang ke-45 ini. Mungkin itu tambahan sedikitnya. Oke, baik. Telah kita dengarkan tadi makna sekaligus tujuan milad tadi Pak ya. Ya. Dan Ibu Winda. Jadi yang saya tangkap adalah rasa syukur kita Bu ya, Pak. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, jadi dari pernyataan Bapak dan Ibu tadi, apa capaian atau apa yang akan dicapai dari 3 kegiatan Semarak Milad tadi yang bisa membawa perubahan besar untuk sekolah? Monggo dari Ibu Winda dulu mungkin. Monggo Ibu Winda. Nah, Winda dulu ya. Oke. Capaian yang akan yang akan atau yang akan itu untuk nanti tryout 3 kegiatan. Ya, 3 kegiatan. Ya, capaiannya tentu sebelum 2 agenda besar yaitu pengajian akbar maupun tryout, tentu anak-anak di SMP Muhdasa sendiri pun sudah dibuat acara yaitu Semarak Milad ya. Semarak Milad tentunya itu juga sebagai bentuk syukur yang pertama. Yang kedua, anak-anak menjadi tahu bahwa SMP Muhdasa ini sudah 45 tahun. Kemudian yang kedua, bentuk syukur dari kita semua warga, khususnya warga Muhdasa, guru, tendik, kepala sekolah maupun siswa. Kemarin kita bersama-sama melaksanakan pengajian akbar. Itu salah satu bentuk syukur dan syiarnya Muhdasa dalam rangkaian milad. Kemudian yang ketiga untuk siswa SD. Nah, ini kan kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu ya ada 2 tujuan. Yang pertama, memfasilitasi anak-anak SD kelas 6 sebagai persiapan ASPD, sehingga kita melakukan kegiatan tryout akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023. Kemudian yang kedua, syiar tentang Muhdasa kepada anak-anak SD tersebut supaya mereka tahu dan siapa tahu akan masuk menjadi siswa SMP Muhdasa tahun ajaran 2023-2024 itu. Kemudian capaiannya sama-sama capaian tentunya syukur tadi dan syiar supaya Muhdasa bisa lebih dikenal khususnya masyarakat Jogja dan sekitarnya, sehingga mereka bisa tertarik dan daftar atau masuk menjadi siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Tentunya capaiannya itu. Baik, itu tadi yang kita dengarkan dari Ibu Winda terkait capaian milad. Itu selanjutnya kita bisa dengarkan dari Pak Nur. Dan apa capaian kegiatan milad yang akan membawa perubahan besar untuk sekolah ini, Pak? Monggo Pak Nur. Terima kasih Mas Fahmi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Winda ya, sangat detail ya, betul. Tapi ada satu yang mungkin yang kurang Bu Winda. Apa, Pak? Wah, betul Pak. Nah, kita kan punya proyek besar nih. Oh. Iya, unit 2. Oh, Jadi iya. ya,
Ada Jadi yang kelupaan. iya, semoga kedepannya bisa terwujud ya Bu Winda, teman-teman semua ya doakan saja. Mungkin itu aja Mas Fasmi tambahannya. Baik. Ya. Ya, ini tambahan yang luar biasa Mas Fahmi. Jadi sebenarnya fokus unit 2 ada di tablik akbarnya ya Pak Nur ya. Jadi Iya, tablik betul, akbar nggih, yang iya. merupakan serangkaian kegiatan milad yang sudah dilaksanakan pertama kali pada tanggal berapa ya kemarin? 15 15 Januari. Januari. Iya. Itu tujuan utamanya adalah untuk pembangunan unit 2 SMP Baik, Muhammadiyah baik. 10 Jakarta ini malah terlupakan sekali. Jadi Baik. semoga Iya. ini menjadi doa terbaik Bu Winda, Amin, Pak Nur, amin. semoga Iya. menjadi kedepannya yang lebih baik sesuai harapan kita semuanya. Seperti itu. Amin, Mas amin, Fahmi, amin. monggo bisa diteruskan untuk pertanyaan selanjutnya. Kita Baik. korek habis ini 2 orang penting yang berada di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta ini. Baik. Untuk selanjutnya, setelah kita dengarkan tadi apa yang telah dicapai dari kegiatan milad yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Jadi apa bentuk ikhtiar dari Muhdasa ini sendiri untuk mencapai capaian tersebut. Jadi Usahanya apa? usahanya saja apa untuk mencapai meraih capaiannya? apa capaian tadi itu ya. Mungkin dari Pak Nur dulu, monggo silakan. Saya dulu Bu Winda. Iya. Oke, Gitu siap. ya Pak, nanti saya Wah, ya. bagian melengkapi. Matur nuwun Mas Fahmi untuk kesekian kalinya. Siap. Usahanya kalau saya contohkan ya, kalau siswa kalau misal menjadi pintar kan usahanya belajar. Ya. Ya. Kalau kita sebagai warga sekolah khususnya di SMP Muhammadiyah 10 usahanya ya yang pertama yang jelas disiplin. Diri kita sendiri ya, diri kita sendiri disiplin. Disiplin apa aja lah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin secara internal atau eksternal ya mungkin kita usaha lah kita apa namanya mendekati orang-orang yang mungkin berpengaruh untuk kemajuan sekolah kita gitu. Mungkin itu nanti kalau saya borong nanti Bu Winda kurang apa namanya jawabannya nanti apa lebih ke apa namanya ke Bu Winda gitu ya. Ya, kita bagi aja. Ya. Oke, Siap, baik. siap. Tes siap. Oke, baik. Baik, ikhtiarnya ya. Tadi berarti kita ada 3. Pertama, syukur yang tentang miladnya itu, bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Sama-sama mensyukuri kita, ada muhdasa, berarti tidak hanya peserta didik tetapi warga semua bersyukur ada di muhdasa dengan cara apapun. Ya salah satunya kita, kalau saya sebagai guru ya ikhlas beramal di muhdasa. Kemudian untuk anak-anaknya, serangkaian miladnya juga dirasakan oleh anak-anaknya. Tentu kemarin ada beberapa anak yang mewakili perlombaan, itu juga sebagai ajang latihan ya. Ikhtiarnya tentu mereka juga sama-sama berikhtiar. Wah, di dalam perlombaan itu ada pemenang juga gitu. Kemudian yang ketiga, kegiatan agenda apa ini tryout besok, ikhtiarnya tentu banyak. Kita sudah bekerja sama dengan seluruh SD Muhammadiyah sekota Yogyakarta, itu kita ajak putra-putri kelas 6-nya untuk mengikuti agenda tryout. Kemudian kita memasang flyer entah itu dalam media cetak maupun media online-nya, WA, IG. Kita hampir 2 minggu ini kita sudah menyebarkan ya, mensosialisasikan. Kemudian juga melalui media cetaknya kita sudah audiensi di KR, itu juga sebagai bentuk ikhtiar kita supaya ya tentunya kembali tadi syiar muhdasa supaya dikenal. Kemudian juga Pak Nur jadi ingat tujuan lagi adalah pembangunan unit 2-nya. Betul, Tentu iya. apa ikhtiar yang kita lakukan itu mulai dari pembentukan tim pembangunan yang ya, direfresh panitia, kembali ya Pak iya. ya, panitianya kita bangunkan kembali karena dulu sudah ada, mungkin kurang greget, kemudian ada pembaharuan itu juga. Kemudian donasi melalui pengajian akbar kemarin tentu kita kumpulkan donasi para donatur untuk
dapat menyumbangkan ya Pak ya, untuk Iya. beramal jariah Betul. gitu. Kemudian melalui kita juga punya khiris ya Pak ya, itu yang Punya, ditempel iya. di mana-mana. Di BPD Syariah. Ya. BPD Syariah itu juga bentuk salah satu ikhtiar kita supaya Mudasa dikenal. Yang pertama Mudasa dikenal, yang kedua juga untuk pembangunan unit 2-nya itu juga diberi kemudahan gitu. Mungkin beberapa ikhtiarnya itu. Baik, terima kasih Pak Nur dan Ibu Winda. Ya, Mas Fahmi, saya mau masuk dulu nih. Oke, Agak baik. kepo tentang apa namanya? Unit 2 ya, Bu. Bukan sih. Kita agak balik dikit ke awal tadi. Saya belum Baik. dapat ulasan lengkap dari beliau-beliau ini ya. Sebenarnya ikhtiar untuk meraih capaian. Tadi kan kita ngomongin capaian ini capaian keseluruhan ya. Ya. Capaiannya SMP Muhammadiyah 10 Jakarta. Padahal kalau kita pengen tahu beliau-beliau ini sebenarnya punya capaian juga gitu loh. Jadi Baik, baik. kita sedikit mengulik ya. Capaian beliau-beliau ini kan dalam waktu dekat kemarin, belum lama yang tadi saya bilang, saya ucapkan selamat karena beliau-beliau ini masuk dalam nominasi Anugerah Pendidikan Berkemajuan di Muswil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, aku pengen tahu gimana sih persiapan dari Pak Nur dan Bu Winda ini dari proses penyeleksian sampai kemudian menghasilkan penilaian di nominasi ya waktu itu, terus kemudian didudukkan di apa Bu? Bangku VIP itu ya, keren ya, duduk di Mantap. VIP. Gimana ceritanya sih, mungkin bisa ceritakan kepada kami sehingga bisa memotivasi kami, karena saya yakin SMP Muhammadiyah maju itu juga berkat capaian-capaian dari person-person yang ada di Mudasa, ya kan Mas Fahmi, seperti itu ya. Betul Jadi sekali, Bu aku Dewi. pengen tahu dulu nih, biar beliau-beliau ini bercerita gimana ceritanya. Monggo kepada Pak Nur atau Bu Winda dulu, bisa dipersilahkan. Bu Winda dulu. Ya, siap. Lepas, Baik. Mas. Capaian saya ya. Iya. Kemarin di bulan Desember, alhamdulillah kami, Pak Nur dan saya mendapat penganugerahan, saya sebagai guru berkemajuan, kemudian Pak Nur sebagai tenaga kependidikan berdedikasi ya Iya, Pak. betul. Iya. Ya, betul Bu Winda. Itu juga tidak nyangka, ini pertama kali yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi tingkatannya tingkat provinsi, ya Bu Dewi, Betul, ada iya. Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kota Jogja, sama Kulon Progo. Nah, itu di bulan Oktober, kalau tidak salah itu sudah ada sosialisasinya dari PWM maupun dari PDM terkait TOR untuk mengikuti penganugerahan, salah satunya guru berkemajuan maupun tenaga pendidikan berdedikasi. Nah, di situ mungkin beda nggih syaratnya dengan Pak Nur. Kalau saya kemarin harus mengumpulkan portofolio Bu Dewi, Mas Fahmi dan Pak Nur. Saya harus mengumpulkan portofolio. Jadi selama 3 tahun ini apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang sudah diikuti, itu harus dibuatkan sebuah portofolio. Nah, kemudian saya kira pengumpulannya itu ada di bulan Desember, karena saya lihat juknisnya itu ada di bulan Desember, sampai bulan Desember. Jadi saya masih itu masih agak lama, masih Desember, belum saya kerjakan. Tetapi kemudian saya mendapatkan link itu, saya dapat link dari Pak Nur kalau tidak salah. Saya buka itu linknya, ternyata kita ada seleksi dulu tingkat daerah, tingkat PDM, dan itu harus diisi paling lambat tanggal 10 Oktober. Saya bacanya 10 Oktober pagi. Wah, berarti hari ini harus tak selesaikan. Nah, dengan segala yang ada, alhamdulillah saya mengikuti beberapa kegiatan selama 3 tahun terakhir ini, dan untuk karyanya maupun sertifikatnya maupun apapun itu saya simpan. Nah, saya simpan, jadi tinggal saya membuat portofolionya. Kalau tidak salah dalam waktu 3 jam saya menyelesaikan portofolio itu, yang terdiri dari mulai dari CV hingga pengalaman organisasi, kemudian publikasi ilmiah, dan alhamdulillah di tahun terakhir ini saya sudah bisa mempublikasikan ilmiah secara internasional itu ada 3.
Nah, karena terbantu kemarin saya menyelesaikan tesis saya. Jadi alhamdulillah ternyata dari publikasi ilmiah ketiga itu karena tingkatnya internasional mungkin itu menjadi kunci tersendiri gitu. Nah, di samping itu juga pengalaman organisasinya juga ditanyakan dalam portofolio tersebut. Jadi harus ada pendampingan siswanya juga harus ada, bukti mengajarnya juga harus ada. RPP-nya juga harus ada, jadi mungkin lumayan banyak untuk portofolio guru yang berkemajuan. Ya alhamdulillah tanggal 10 jam 5 sore itu saya kirimkan dan pengumumannya ternyata ada di bulan Desember. Tanggal berapa ya Pak kita dapat undangan itu? Tanggal 2. Tanggal berapa ya? Enggak, Iya. hampir tanggal 24-nya itu kita Iya. dapat undangan. Jadi berapa hari sebelum Hanya 2 hari ya Pak ya sebelum. dapat undangan. Mm-mm. Kok tulisannya kok Iya. tulisannya VVIP. Wah ini udah GR dulu kita Pak, jangan-jangan ini kita menang ya. Berdoanya aja. Ternyata undangan itu tiap nominasi itu diambil 5. Jadi seperti guru berkemajuan itu diambil 5 dan alhamdulillah saya salah satunya. Kemudian tenaga kependidikannya juga 5. Nah, dari 5 itu baru diambil 1 yang memperoleh alhamdulillah tahun ini hadiahnya tuh umroh Bu Dewi. Umroh ya untuk guru berkemajuannya dan tenaga kependidikannya itu umroh ya Pak ya. Umroh, iya. Nah, tapi untuk kelima nominasi tersebut, keempatnya yang satu kan umroh, yang 4 itu tetap dapat hadiah sertifikat maupun uang pembinaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Nur bisa dilanjutkan tentang Saya tenaga ya, Bu. kependidikan berdedikasi. Langsung saja ini. Iya Bu Dewi. Ya, Oh iya. monggo, Pak Nur. Ya, tadi kalau guru kayaknya seabrek apa namanya? Portofolio. Kalau tendik kayaknya lebih ringkes gitu Bu Indah. Kayaknya kalau saya tuh kemarin cuma ikhtiarnya berdoa. enggak. Ya, cuma sholat 5 waktu itu aja. Kan kalau di tendik itu kan cuma yang jelas CV jelas ada, yang jelas kebetulan saya masukkan kemarin juara 2 SIMAM PDM saya masukkan, jadi ya mungkin nggak terlalu seabrek guru. Informasi itu Pak. Iya, Sistem sistem informasi informasi manajemen itu aset tingkat kota Muhammadiyah. ya? Itu kemarin tingkat kota, Oh, iya. Tingkat kota kalau kemarin itu, ya. Jadi kayaknya kalau tendik nggak terlalu riwah ya. Ya Bu Beda Dewi. dengan guru Saya karena juga waktu itu pada waktu dapat undangan itu ya pas dari Pak Gun itu waktu itu. Di depan, pas saya juga di depan. Itu ya saya juga kaget waktu itu, saya bolak-balik loh. Kok ada ini ada door prize atau surprise duduk di depan gitu kan. Ya gitu aja kalau tendik mungkin itu ya. Jadi iya, saya kemarin ya seperti Bu Winda tadi ada 5 Ini tidak ada seprovinsi. melalui proses wawancara gitu ya? Tidak ada ya Bu Winda ya? Tidak ada. Berarti Iya. benar-benar pure dari yang Yang dikirim aja. my software. Oke. Ada CV, ada penilaian kepala sekolah. Kalau tendik ada. Jadi ada surat keterangan kepala sekolah dan lain-lain. Mungkin itu. Oke. Ya, Terima mungkin. kasih Bu Winda Iya, Pak. iya. Nggih. Langsung kembali ke Mas Fahmi, silakan. Baik. Pertanyaan apa lagi yang mau diajukan ke beliau-beliau? Oke, baik Bu Winda dan Pak Nur. Kegiatan apa atau inovasi apa yang pernah dilakukan Muhdasa untuk menyongsong Milad Muhdasa ini? Jadi ada kalau yang tahun ini kan ada pengajian akbar, ada tryout, ada lomba kemarin. Jadi kegiatan apa sih ya selain kegiatan tadi itu, inovasi sudah kegiatan pernah apa dilakukan ya yang pernah Muhdasa. dilakukan untuk menyongsong Milad Muhdasa ini? Baik, mungkin bisa siapa dulu? Ladies first lagi aja. Ibu Iya. Ibu Winda dulu. Monggo Ibu Winda. Iya. Silakan. Winda. Apa ya? Inovasi. Mungkin beberapa kegiatan ini tuh sebetulnya sudah pernah kita lakukan. Terencana gitu ya Bu ya kayaknya ya.
Sudah pernah kita lakukan ya, seperti tryout seperti tryout itu juga pernah kita lakukan. Pengajian juga pernah. Jadi kalau rutin sih belum bisa dibilang rutin Mas gitu. Inovasinya mungkin kita lebih ke dalam acaranya, di dalam acaranya tersebut. Jadi seperti atau menyongsongnya itu yang tadinya kita mungkin hanya undangan biasa gitu kan, sekarang kita mulai dengan dunia digital gitu ya. Jadi mulai flyer-flyer, video singkat, yang itu yang inovasinya yang terbaru sekarang. Tapi untuk kegiatannya itu sudah pernah kita lakukan gitu. Kemudian inovasi apa ya? Jadi di dalamnya serangkaian acaranya itu tadi kita kemas dengan beberapa kegiatan, salah satunya tadi pembangunan unit 2 itu yang kita kemas di dalamnya, kemudian bentuk syiarnya yang tentunya tidak mau kalah dengan sekarang yang sudah dilakukan oleh semuanya ya, tentunya dunia digital, kemudian melalui akun-akun media sosial. Nah, kalau dulu kan kita mungkin hanya melalui undangan gitu ya. Kalau sekarang kita gunakan semuanya itu media sosial itu sebagai inovasi kita, Pak. Jadi tidak hanya di dalam bentuk kertas saja, tetapi media sosialnya yang kita gunakan. Mungkin itu inovasinya. Kalau kegiatannya sudah pernah kita lakukan. Jadi kalau inovasi itu kan hal yang baru gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sudah pernah kita lakukan dan kita lakukan kembali dengan menambah apa yang dulu belum. Nah, kita selipkan di situ. Mungkin itu Pak Nur. Oh iya. Tambahan? Ya, tambahan boleh. Tambahan ya. Bisa ditambahkan. Ya, bocoran aja lah. Tahun besok kita kan mau buka kelas tahfiz itu. Ya, kelasnya baru atau meja kursinya juga baru. Itu udah dibocorkan ini sama Pak Anur. Saya masih ya inovasi kan? Iya, itu inovasi. Ya, hal yang baru. Ya, ini kan sebagai bentuk rasa syukur kita Milad Muhdasa ke-45 masa sama saja gitu kan. Ya, kedepannya mungkin lebih baik. Baik. Gitu. Ya, berarti saya perjelas inovasinya insya Allah SMP Muhammadiyah 10 pada tahun 2023-2024 itu akan membuka kelas unggulan Pak Nur ya. Dengan betul. Kelas unggulan yang tentunya kelas unggulan plus kelas reguler. Kalau kelas reguler selama ini sudah kita rasakan. Mungkin yang belum tahu ya, nanti ada kelas unggulan. Mungkin mulai dari fasilitasnya kita mencoba menginovasikan ya Pak ya. Jadi mulai dengan meja kursi kelasnya mungkin nanti tentu ada yang beda dari kelas reguler itu. Jadi bocoran ini ya Pak ya. Secara fasilitas beda dengan kelas yang reguler. Secara fasilitas iya. Kalau fasilitas beda, untuk masuknya juga beda Pak. Oh, masuknya iya. Mungkin gitu. Iya. Atau gimana? Ya, sekaligus dibocorkan mungkin. Sedikit ya. Sedikit. Ya tetap ada beda. Tetap ada bedanya. Ya. Tapi tidak hal baik itu pasti akan diterima dengan baik kalau memang. Ya tentu tidak mengurangi yang reguler ya Bu ya. Yang reguler juga tetap baik, kemudian yang unggulan juga di atas baik. Gitu. Ya, kita tetap yang reguler terus kita singkirkan tidak. Tetap kita menangani dua hal, kelas reguler dan unggulan itu baik untuk yang reguler, lebih baik untuk yang kelas unggulan. Bismillahirrohmanirrohim ya Pak. Bismillah ya Bu Pak. Semoga lancar ke depannya ya. Ya monggo Mas Fahmi terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi setelah kita berbincang sebagai closing juga ya. Iya, closing juga. Tentang makna milad, tujuan milad dan capaian, ikhtiar dan inovasi. Nah, terakhir nih. Apa harapan dari Bapak Nur sendiri dan Ibu Windah untuk Muhdasa ke depannya? Bisa siapa dulu nih yang mau ini? Ya, tadi Bu Windah ya, sekarang saya. Oke, monggo Pak Nur. Jadi harapan Muhdasa untuk ke depannya begitu. Oh iya, harapannya ya. Harapan Muhdasa. Yang jelas semakin lebih baik lah. Semakin lebih baik. Bismillah ya. Bismillah, semakin lebih baik. Kita juga mempunyai angan-angan yang sangat besar, yaitu unit 2 juga semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Kedepannya juga
anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh ya Bu ya, yang soleha, bisa bisa menjadikan kebanggaan orang tuanya gitu, kebanggaan agamanya gitu. Kalau wah ini cita-cita yang sangat tinggi. Wah, alhamdulillah bisa, semoga tercapai ya Bu ya. Amin. Ya mungkin Bu Winda bisa nambahkan. Sekalian closing statement Oh Iya, iya. Bu, monggo Ibu Winda. Harapannya untuk Muhdasa, yang pertama Muhdasa dikenal orang, ya. Kemudian para orang tua di sana juga tertarik untuk menyekolahkan anaknya di Muhdasa, ya, sehingga kuota kita selalu terpenuhi, ya. Kalau kita sudah dikenal, kuota terpenuhi, insya Allah juga mengalir ya Pak ya, untuk jalannya pembangunan unit 2 itu untuk Muhdasanya. Kemudian juga untuk siswanya, tentunya kita menginginkan siswa lulusan kita itu juga anak-anak yang soleh-soleha, tidak hanya sukses dunia tetapi juga sukses akhirat gitu. Kemudian juga untuk ibu bapak guru dan tendiknya, tentu juga harapannya ya sama-sama lebih baik cara mengajarnya, lebih baik pendapatannya. Itu ya, itu kan menjadi doa ya kan. Kalau gurunya kalau gurunya insya Allah sudah pada senang di SMP Muhammadiyah 10, insya Allah semuanya itu akan juga senang. Ngajarnya senang juga. Ngajarnya senang. Betul. Semuanya pokoknya Muhdasa akan dijadikan rumah keduanya. Jadi betul. tentu akan berkorelasi tadi. Rumah kedua. Berapa jam saya ya Bu di sini? Rumah pertama malahan. Ya pokoknya semuanya, seluruh warga Muhdasa itu harapannya diberi yang lebih baik gitu ya. Amin. Dikabulkan semua cita-citanya, untuk cita-citanya Muhdasa, untuk cita-cita anak didik kita, kemudian untuk cita-citanya para guru tendiknya dan semuanya yang ada di Muhdasa, tentunya pengen cita-citanya itu terwujud. Kita saling mendoakan, gitulah harapannya untuk Muhdasa. Amin. Itu mungkin Bu Dewi cukup. Pokoknya terbaik buat keluarga besar SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Seperti itu. Gimana sobat Potlisa, podcast literasi Muhdasa, setelah mengikuti obrolan menarik ya dari kedua narasumber yang tidak asing lagi, kepada Pak Nur dan Bu Winda yang sudah memaparkan serangkaian kegiatan milad termasuk kegiatan tryout SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 12 Februari 2023 di lokasinya di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta ya Bu Winda, Pak Nur. Tentu saja. Nah, info lebih lanjut untuk tryout Muhdasa ataupun info PPDB, sobat Potlisa bisa datang langsung ke sekolah kita, ke Muhdasa, atau hubungi kontak di bawah ini. Nanti admin bisa menambahkan di sini ya. Iya. Klik link di bawah. Klik link di bawah ini atau kontak person. Itu ada kontak person Pak Nur dan Bu Winda tentunya. Baik, sobat Potlisa yang berbahagia, ikuti terus channel YouTube-nya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dan podcast kita untuk informasi seputar sekolah ya. Terima kasih Pak Nur dan Bu Winda atas waktunya untuk mengobrol-ngobrol sore hari ini. Sore apa siang sih? Siang menuju sore. Ya, siang menuju sore. Terima kasih juga kepada Mas Fahmi yang sudah bersamai saya. Kemudian yang di belakang sana ada Pak Nas dan Pak Irul. Terus Mbak mahasiswa. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Elsa. Ya, oke. Baik, saatnya saya Dewi Istiqomah dan Fahmi Riyadi undur diri. Iya, sampai bertemu di Potlisa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.